Apabila candlestick yang kebetulan bertepatan berada pada garis parator, maka itulah opening candle. Ada chat yang masuk dari Pak Iqbal. Pak, bagaimana dengan kondisi emas di hari Kamis kemarin? Kalau dilihat di grafik, momentumnya sendiri ada yang ke atas dan ke bawah. Jadi secara analisa, ini sebenarnya momentum buy atau sell? Momentum dalam early bird trading konsep ini memegang peranan kunci. Saya senang sekali. Materinya, judul-judulnya pun sangat menarik. Ada G-spot, ada missing possible gitu ya. Kemudian ada one shoot gitu. Wah, Dan lain-lain. Dan hari ini pengikut setia nih Pak Yono. sangat menarik. Dan Terima kasih. materinya jauh lebih menarik, Pak Diki. Terima kasih Pak Sur. Iya. Ya, silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini saya akan mengetengahkan sebuah trading konsep yang diberi nama early bird ya. Seperti apa konsepnya? Kita langsung saja. Secara definisi, early bird ini adalah sebuah metode yang memanfaatkan gravitasi pembukaan harga pada suatu instrumen. Ya, mengapa diberi nama early bird ya? Karena memang kita akan memanfaatkan gaya tarik dari sejak pembukaan, ya. Yang mana ini semua akan dipadukan dengan pola grafik untuk mendapatkan momentum saat mengakselerasi pergerakan harga. Dalam chart setup Bapak dan Ibu, inilah yang dimaksud dengan early bird. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka grafik dengan time frame 1 jam ya. Lalu kemudian Anda checklist separator sehingga muncul pembatas pembagi hari ya. Jadi Anda bisa lakukan show period separator ini. Jadi garis-garis ini yang tampak di layar, ini merupakan garis separator yang bertujuan untuk membedakan hari, sehingga kita mengetahui di mana awal daripada sebuah candle ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita perhatikan ada 3 komponen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, inilah yang disebut dengan opening line. Bapak dan Ibu bisa melihat ya, ada garis-garis merah. Garis merah di sini menunjukkan garis pembukaan harga pada hari yang baru ya. Nah, ini kebetulan saya memiliki indikatornya, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang kebetulan tidak memiliki, nanti bisa melakukan penarikan garis ya. Penarikan garis pada candle yang pembukaan. Nanti kita sama-sama akan praktekkan pada grafik ya. Lalu kemudian komponen yang kedua, ini adalah SMA.
ya, atau smooth moving average. Berbeda dengan SMA, simple moving average, ini M-nya ada 2 ya. Jadi smooth moving average dengan menggunakan parameter 2, lalu kemudian apply to weight close. Jadi secara default Bapak Ibu akan menemukan bahwa apply itu rata-rata apabila tidak close, open. Nah, ini khusus menggunakannya apply to weight close ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada garis putih yang bergerak bersamaan dengan candlestick. Lalu kemudian komponen yang ketiga itu akan menggunakan indikator momentum. Kita akan memanfaatkan parameter 14, lalu apply-nya adalah close, dan menggunakan satu buah level, yaitu level 100. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat pada layar grafik untuk melakukan proses setting ya. Ini adalah layar grafik untuk 1 jam. Lalu kemudian Bapak Ibu dengan sangat mudah Anda tinggal lakukan klik kanan, lalu properties, lalu pilih menu show period separator ya. Tinggal Anda checklist seperti ini, lalu Anda oke-kan. Maka secara otomatis akan muncul garis pembatas hari. Dan perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, apabila candlestick yang kebetulan bertepatan berada pada garis parator, maka itulah opening candle. Ya, jadi untuk mengetahui candlestick pembukaan itu berada pada candle yang bertepatan dengan garis separator. Maka pada candle tersebut kita bisa melakukan penarikan di mana sebetulnya pembukaan harga pada hari itu pertama kali. Dari pembukaan harga di sana akan tampak gravitasinya. Apakah kecenderungan pada hari itu akan ditarik ke atas atau akan ditekan ke bawah? Dengan memanfaatkan early bird trading concept, Bapak dan Ibu tentu akan sangat mudah melakukan identifikasi terhadap pergerakan harga yang mungkin terjadi pada hari tersebut ya. Dan secara khusus untuk opening line yang berwarna merah ini, saya akan berikan kepada Anda yang sudah menjadi nasabah di TPFX atau yang sudah menjadi subscriber ya dari channel Rahasia Keuntungan, secara gratis akan saya kirimkan. Baik, di sini kita lanjutkan. Bapak dan Ibu tinggal masukkan indikator moving average. Ya, ini moving average-nya, periodenya menggunakan periode 2, lalu MA metodenya Anda ubah menjadi smooth, ya. Lalu apply-nya Anda ubah menjadi weight close ya, atau HLCC dibagi 4. Nah, Anda pilih yang itu. Lalu kemudian Anda oke-kan. Nah, di sini jelas sudah muncul ya daripada moving average-nya. Lalu tambahkan lagi indikator yang berada pada kelompok oscillator, yaitu momentum. Anda gunakan default setting 14 untuk warna bebas ya, disesuaikan dengan selera Anda masing-masing. Lalu kemudian apply-nya close, gunakan satu level, yaitu level 100 ya. Oke, Anda oke-kan. Nah, ini tampak seperti ini. Jadi inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memanfaatkan gravitasi harga di setiap harinya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat pergerakan harga emas pada hari ini, tanggal 1 Juli, tidak ada informasi yang diterima bahwa emas itu akan ke atas sampai detik ini. Ya, artinya dari pagi sampai sekarang, tekanan yang terjadi terhadap instrumen gold ini luar biasa sekali ya, dan itu tampak informasinya dari early bird trading system ini. Baik, saya akan kembali ke slide ya.
Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan trading konsep daripada early bird ini? Ini adalah contoh bagaimana kita mengambil keputusan untuk buy position. Yang pertama, Bapak dan Ibu, perhatikan letak moving average dan candlestick. Di mana letak candlestick dan letak moving average. Itu adalah kaidah yang pertama. Lalu kemudian perhatikan yang kedua adalah tunggu konfirmasi dari momentum. Momentum dalam early bird trading konsep ini memegang peranan kunci. Artinya, kita akan melakukan action itu tergantung apakah momentum sudah memberikan konfirmasi atau belum. Secara pengertian, apabila moving average dan candlestick itu berada di atas opening line seperti ini, atau momentum berada di atas level 100, maka itu menginformasikan kepada kita tren yang terjadi adalah bullish. Lalu kemudian, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ketika candlestick dan moving average sudah berada di atas opening line, lalu kemudian dikonfirmasi oleh momentum yang juga naik di atas level 100, maka ada dua cara kita memanfaatkan momen tersebut. Apakah ketika terjadi pergantian candle, Anda langsung melakukan open posisi? Boleh. Atau Anda menunggu level yang memberikan konfirmasi tersebut. Anda perhatikan candle ini yang memberikan konfirmasi, candle yang berwarna biru ini, yang kebetulan dalam contoh di sini memberikan konfirmasi, Anda tunggu hingga high levelnya itu di break. Itu juga boleh. Jadi ada dua cara bagaimana kita melakukan entry. Yang pertama, begitu ganti candle Anda langsung entry. Atau yang kedua, ketika candle pengkonfirmasi tersebut di break, Anda juga bisa melakukan entry ya. Jadi ada dua cara. Pada level tersebut, Bapak dan Ibu, Anda bisa langsung untuk melakukan buy position. Dan tempatkan stop loss pada last swing low. Tentu yang jadi pertanyaan, berapa kira-kira target yang kita kejar sekali entry, Bapak dan Ibu, untuk di instrumen emas, Anda bisa memanfaatkan 3 sampai dengan 5 poin keuntungan, ya, di mana itu ekuivalen untuk di currency sama dengan 30 sampai dengan 50 poin. Tetapi yang paling penting dan selalu dilakukan oleh para pelaku pasar ketika memanfaatkan early bird trading konsep ini, mereka melakukan yang namanya runner. Artinya, ketika target mereka 3 atau 5 poin itu tercapai dan bahkan lebih, mereka sengaja tidak akan melakukan close position, tetapi mereka melakukan pergeseran daripada nilai stop loss yang akhirnya berubah menjadi trailing stop ya. Ini adalah contoh bagaimana kita untuk melakukan buy position. Lalu kemudian, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan open sell position. Yang pertama, kaidahnya, perhatikan letak moving average dan candlestick, lalu perhatikan konfirmasi daripada momentum. Dan sebagai catatan, apabila moving average dan candlestick berada di bawah opening line, di bawah harga pembukaan, atau momentum berada di bawah 100, maka menginformasikan kepada kita bahwa tren yang sedang terjadi adalah bearish. Ini luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah contohnya. Ketika candlestick dan moving average keduanya bersama-sama di bawah opening line,
Lalu kemudian Anda tinggal menunggu momentum break terhadap garis levelnya di area sini. Maka pada candle berikutnya, atau pada low candle dari candle yang memberikan konfirmasi tersebut, di sanalah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell posisi. Lalu tempatkan stop loss pada last swing high ya. Anda tempatkan stop loss di area sana. Lalu kemudian, apakah trading konsep ini dapat memberikan sebuah return yang sangat besar? Bapak dan Ibu, sedikit saya mengutip sebuah trading plan dari para pelaku pasar yang kerap kali memanfaatkan trading konsep ini, hasilnya sangat luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua. Ini adalah trading plan yang sempat saya coba catat ya. Kita asumsikan saja bahwa modal transaksi kita adalah $10.000. Artinya untuk modal bisa disesuaikan dengan akun Anda masing-masing ya. Lalu kemudian asumsikan bahwa sekali entry itu adalah satu lot. Lalu kemudian sesuai dengan kaidah yang disarankan, target profit itu adalah minimal 3 sampai dengan 5 poin itu untuk instrumen emas yang ekuivalen dengan 30 sampai dengan 50 poin untuk currency. Lalu kemudian Anda bertransaksi misalnya dengan 3 pair. Anda bertransaksi umpamanya yang pertama di emas, yang kedua di euro USD misalnya, yang ketiga di pound sterling misalnya, ya. Lalu kemudian trade period kita sama-sama tahu dalam 1 bulan adalah 20 hari. Berapa potensi keuntungan? Ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kita ambil saja targetnya adalah yang terkecil. Anggap saja 3 poin. Satu lot untuk 3 poin di emas itu berarti ekuivalen dengan $300. $300 apabila kita kalikan dengan 3 pair yang kita transaksikan, maka potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah $900 per hari. Kali dengan 1 bulan, yaitu dikali 20 hari, berarti potensi pendapatan kita bisa mencapai lebih dari modal kita $18.000 ya. Anggap saja dalam perjalanannya kita mengalami kesalahan atau ada level atau posisi yang terkena stop loss. Anggap saja itu semua kita ambil dengan nilai 50%. Itu pun tetap memberikan keuntungan yang signifikan ya terhadap akun kita. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan rujukan kepada Anda semua dalam pengambilan keputusan di market. Dan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan semua, tadi sudah sama-sama kita dengarkan dan lihat langsung ya dari penjelasan Pak Deki. Kita buka untuk sesi tanya jawab buat para partisipan semua. Kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom chat atau langsung aktifkan mikrofonnya. Baik, kebenaran ada chat yang masuk dari Pak Iqbal. Oke, saya akan bacakan ya. Pak, bagaimana dengan kondisi emas di hari Kamis kemarin? Kalau dilihat di grafik, momentumnya sendiri ada yang ke atas dan ke bawah. Jadi secara analisa, ini sebenarnya momentum buy atau sell? Oke, baik.
Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat kita memanfaatkan early bird trading concept, kita menunggu terjadinya konfirmasi dari momentum. Yang pertama, ketika pertama kali bergerak di sini, memang sebelumnya ini posisinya sudah terjadi perpotongan dari hari sebelumnya. Ini berarti dari hari Rabu. Dan ini tentu adalah invalid ya. Artinya kita mendapatkan konfirmasi yang terjadi dari hari sebelumnya. Perhatikan pada hari Kamis, pertama kali break pada hari Kamis itu berada di level ini. Oke, lalu kemudian kita ambil garis di sini. Ya, nah ini kita ambil garis di sini. Ini adalah pertama kali terjadinya break ya. Lalu kemudian kita harus menunggu kaidah bahwa yang namanya candlestick dan juga moving average itu harus berada di bawah opening line. Maka yang kita tunggu adalah break itu terjadi setelah mendapatkan konfirmasi dari momentum. Kita lihat di sini bahwa yang terjadi break itu berada pada candle yang ini ya. Nah, ini pertama kali break. Iya, di sini. Maka seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada dua hal yang bisa kita manfaatkan. Apakah ketika setelah break ini kita langsung melakukan sell pada saat pergantian candle, atau menunggu low candle-nya ini di break. Apabila menunggu low candle di break, maka kita baru pertama kali entry di area ini. Ya. Nah, pada candle yang saya berikan tanda silang itu ya, di sanalah kita baru pertama kali melakukan entry posisi. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu pada saat entry, mohon biasakan untuk yang karakter breakout seperti ini ya, untuk ditambahkan dengan nilai spread-nya. Jadi ketika Anda mau melakukan sell, Anda kurangi dulu dengan nilai spread yang tampak di market watch ya. Lalu kemudian apabila mau melakukan buy, Anda tambahkan dengan spread. Jadi jangan begitu di break lalu kemudian Anda entry. Memang sebaiknya untuk safety-nya Anda tambahkan dengan spread ya, kecuali untuk yang pergantian candle itu bisa langsung seperti itu. Lalu kemudian perhatikan juga di sini terjadi pembelokan ya. Oke, untuk yang ini terjadi profit ya, 35 poin kita dapat. Lalu kemudian kita sama-sama perhatikan di sini. Ini level tertingginya berada di 1824.86. Oke, mohon izin saya buka kalkulator dulu. 1824.86 ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan spread di mana untuk emas di broker TPFX itu adalah 35 ya, berarti kita akan melakukan entry pada level 1825.21. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Apakah candle berikutnya menyentuh 1825.21? Oh, ternyata tidak menyentuh. Maka tidak kita ambil Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah sekali ya, ini untuk safety kita. Nilai yang high tambah dengan spread, nilai yang low kita kurangi dengan yang spread-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Diki, tadi ada pertanyaan dari Pak Dian Sopian ya. Ini saya tadi ke restart, jadi hilang pertanyaannya. Baik, saya coba buka. Ada pertanyaan dari Pak Dian Sopian. Pak, bagaimana cara pasang opening line? Baik. Pada candlestick yang kebetulan bertepatan dengan garis parator, saya izin kembali ke layar grafik ya. Ini adalah candlestick yang kebetulan bertepatan dengan garis parator. Maka ini merupakan opening candle. Pak Dian, perhatikan di mana open candle-nya. Untuk candle bearish tentu openingnya ada di atas, di body atas. Maka di body itu Bapak bisa tempatkan garis. Ya.
Di sini Anda bisa memanfaatkan horizontal line seperti ini. Nah, Anda tempatkan seperti ini, bahwa kita mengetahui areanya di sana. Begitupun yang sebelumnya. Di sini tampak candle yang bertepatan dengan garis parator, itu adalah candle bullish, maka untuk openingnya itu pasti pada body yang bawah. Nah, di sini Bapak pun juga bisa menempatkan seperti ini, ya. Ini memberikan gambaran mudah kepada kita di mana sebetulnya opening candle. Baik ya, Pak Dian. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Saya coba bacakan yang Pak Dani ya, apakah opening line ini sama dengan pivot point? Jawabannya tidak sama, Pak Dani. Pivot point itu adalah kita menghitung harga tertinggi ditambah dengan harga terendah ditambah dengan harga penutupan lalu dibagi 3, Pak. Nah, pada saat memanfaatkan opening line ini, Bapak hanya melihat di mana candle pembukaan pada hari tersebut. Bapak langsung bisa memberikan tanda ya di sana berupa garis pada level pembukanya. Nah, tentunya untuk mempermudah bagi Bapak dan Ibu mengidentifikasi candle pembukaan, disarankan untuk mengaktifkan garis separator yang ada pada MetaTrader. Mungkin begitu jawabannya ya, Pak Dani ya. Oh ya, oke. Makasih ya, Pak. Ya, Pak Dani. Silakan Pak Teguh. Baik, Pak Deki, ini ada masuk dari Pak Rafif ya, Pak Rafif Saif Akmal menanyakan, Pak, apakah strategi ini cocok untuk swing dengan time frame H4 atau daily? Baik, pertanyaan bagus nih. Kalau berbicara kondisi ya, apakah ini dimanfaatkan secara swing ya, ataupun secara scalping, itu sebetulnya bisa Pak Rafif ya. Tetapi saya sarankan untuk time frame itu tetap menggunakan pada 1 jam. Kenapa? Karena kita membutuhkan opening candle-nya itu, Pak. Karena opening candle di 1 jam, itu apabila Bapak ubah ke time frame 4 jam, maka itu tidak valid jadinya, Pak. 4 jam adalah candle pembukaan untuk 1 pekan. Kalau Anda pindahkan ke daily, maka candle pembukaannya untuk mengidentifikasi 1 bulan. Jadi itu disarankan tetap menggunakan di time frame 1 jam. Baik ya, Pak Afif terjawab ya. Jadi bisa digunakan di time 1 jam. Ya, karena untuk membuat garis openingnya ya. Betul. Oke, ada respon dari Pak Afif. Baik, terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak, salam sukses. Pak Teguh, Pak Diki izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Teguh dan Pak Diki dalam kesempatan ini bisa mengikuti webinar gratis gitu ya. Saya senang sekali. Materinya, judul-judulnya pun sangat menarik, ada G-spot, ada missing possible gitu ya, kemudian ada one shoot gitu. Wah, dan lain-lain, dan hari ini setia nih Pak Yono, sangat menarik dan materinya jauh lebih menarik Pak Diki. Terima kasih Pak Sur. Ya, kemudian pertanyaan saya Bapak terkait dengan sistem yang mungkin trading seperti ini, mungkin banyak sistem yang lain yang sudah Bapak sampaikan ke audien gitu ya. Betul. Nah, ini untuk backtest masing-masing sistem ini idealnya dilakukan berapa kali gitu Pak, sehingga kita bisa mengikuti sistem yang ada ini. Jadi kita yakin dengan sistem yang ada gitu Pak Diki. Terima kasih Pak. Baik. Memang hal pertama yang harus diuji coba dan selalu saya sarankan kepada seluruh nasabah ya, itu adalah memanfaatkan pada akun virtual terlebih dahulu ya, tetapi dalam memanfaatkannya tidak perlu berlama-lama karena tujuan kita adalah untuk melihat akurasinya. Bapak dan Ibu, dalam bertransaksi, apapun sistemnya, itu yang paling penting adalah sejauh mana kita disiplin mengikuti kaidah dari masing-masing sistem. Selama memang kita mengikuti daripada kaidahnya itu, tentu kecil kemungkinan akan terjadinya loss.
Lalu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah pada saat trading, pastikan kita selalu menghargai kepada uang kita. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin dalam menetapkan risk management. Kita tidak boleh mentoleransi kesalahan, kita tidak boleh membiarkan kerugian terjadi berlarut-larut, tetapi kita biasakan untuk bisa mencoba menahan keuntungan yang terjadi. Seperti yang disampaikan tadi pada slide terakhir ya, terkait dengan masalah trading plan, sebetulnya banyak sekali trader yang berharap untung besar, tetapi seorang profesional trader selalu berharap untung konsisten. Karena sesuatu yang konsisten itu sudah pasti besar. Mungkin kurang lebih begitu Pak Suryono ya. Baik, terima kasih Pak Teguh, Pak Diki. Siap Pak Suryono. Oke, baik ya, ini bisa dites ya. Pakai akun demo dulu aja Pak Diki ya, jangan pakai akun real ya, untuk memastikan ya akurasinya. Betul. Kalau kita lihat contoh nih, terjadi pada tanggal 22 Juni kemarin Pak Teguh ya. Ini luar biasa sekali nih ya. Di sini sudah terkonfirmasi, lalu kemudian ini juga masuk ya. Lalu kemudian yang luar biasa adalah ketika pada keesokan harinya, di mana pergerakan harga yang tadinya turun, kita berharap bisa melakukan sell, lalu kemudian harga naik, ketika naik ternyata tidak confirm Pak. Artinya nilai high ditambah dengan spread-nya itu tidak tercapai Pak Teguh. Artinya kita tidak disarankan untuk melakukan buy di sana. Tetapi ketika ternyata momentum kembali ke bawah, maka di sanalah kita bisa manfaatkan untuk melakukan sell posisi Pak. Jadi kita betul-betul di sini sangat fleksibel ya. Gravitasinya betul-betul sangat membantu kita, memudahkan kita apakah kita harus open buy atau sell position. Ya, benar sekali Pak Diki. Ini indikator-indikator atau momen yang bisa kita lihat dari konsep early bird ya. Early bird ini luar biasa karena kita memang didasari oleh harga di open pagi hari ya, di time frame 1 jam kita bisa lihat. Baik, para partisipan, ada lagi menanyakan? Silakan. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Diki. Baik ya para partisipan semua, kita sama-sama tadi sudah mendengarkan, sudah melihat langsung penjelasan dari Pak Diki untuk konsep trading ya, early bird ya. Early bird ini salah satu konsep yang dilakukan ketika open market di pagi hari ya. Makanya disebutnya early ya, early bird ya. Bahkan pada saat kita belum bangun ya, early bird pas open market di jam 5 pagi ya kalau di kita. Baik, serangkaian acara kita udah ikuti. Para peserta semua nanti bisa mengikuti kembali di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Nanti kita akan upload ya video recording ini. Dan untuk hari ini early bird ini kita bisa buktikan dengan coba mempraktekkan langsung ya lewat akun-akun trading Anda. Dan nanti minggu depan mungkin kita akan coba testimoni ya buat para partisipan yang sudah bergabung sore hari ini ya. Baik ya, untuk partisipan hari ini kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat, mendapat pencerahan lagi dari Pak Diki, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Jumat pastinya, yang dengan tema yang akan lebih menarik lagi ya dari Mr. Diki Fans Lobby. Kami ucapkan banyak terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Terima kasih Pak. Salam profit, thank you semua. Sama-sama Pak Suryono dan seluruh partisipan, terima kasih.